Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah umum perdana kerjasama antara YKU dan Unimal yang diprakarsai oleh Bapak Dr. Khairul Yusuf dan saya sendiri, Firdaus. Sebenarnya ini akan dimoderasi oleh pihak YKU, oleh Pak Julian Gresando. Mungkin beliau lagi sibuk di luar, tadi rencananya bisa hadir. Ada juga Pak Pofon, cuman juga berhalangan ada. Jadi nggak masalah, saya mulai saja. Nanti kalau mereka sudah masuk, mungkin nanti mereka bisa penutupan nanti. Jadi idenya ini adalah kita knowledge sharing. Jadi kita berbagi pengetahuan apa yang saya atau tim YKU yang pahami. Untuk sementara ini pematerinya saya. Jadi karena saya itu berkecimpung di dunia sipil sejak 2014 ya, sejak 2004 ya, bergabung di waktu tsunami dulu dengan Pak Khairul juga di UNOPS ya. Dari UNOPS kita bergabung untuk tsunami recovery. Lanjut saya ambil master degree di Jerman. Basic saya, bachelor saya di ITB Civil Engineering, master saya di Bauhaus Weimar University, itu pun di bawah program beasiswa Pemda Aceh, batch pertama. Nah, kalau yang di Unimal itu ada namanya Pak Sofyan. Nah, Pak Sofyan itu sama dengan saya batch pertama. Pak Sofyan mengambilnya doktor di universitas yang sama. Pak Khairul kasih tahu ya, Pak Sofyan namanya Abu Sofyan. Iya. Ya, beliau mengambil materi sama struktur juga, tapi dia ada dynamic. Nah, ada juga yang di Unimal itu ada banyak ya dosen-dosen di Unimal itu alumni batch 1, batch 2, batch 3 yang di support oleh Pemda Aceh. Oke. Jadi untuk materi perdana ini berkaitan masalah penerapan yang ada di presentasi saya, penerapan SNI gempa yang terbaru 2019 menggunakan data-data SPT untuk menentukan ya, klasifikasi tanah. Nah, jadi ya selama ini mungkin ya saya kurang paham yang lain. Apakah menentukan klasifikasi tanah itu secara istilahnya manual atau justifikasi saja. Nah, di dalam presentasi ini akan saya jelaskan bagaimana metode menentukan klasifikasi tanah sesuai prosedur SNI. Jadi sebelum saya memulai akan ada pengantar sedikit oleh Pak Khairul untuk kuliah umum perdana ini. Untuk persediaan waktunya saya berikan ke Pak Khairul. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdaus yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar online ini. Ini adalah program yang kita inisiasi bersama dengan JKU. Kalau ini kita rasa bermanfaat dan responnya juga bagus, tentu insya Allah kita akan lanjutkan untuk beberapa sesi yang akan datang dengan topik yang kita anggap perlu ya, atau sesuai untuk baik praktisi, dosen ataupun mahasiswa yang atau konsultan mungkin ya, yang berkecimpung di bidang dunia teknik sipilan gitu ya. Mungkin hanya sedikit saja
apa namanya, kata pengantar dari saya, Pak Firdaus ini pengalamannya sudah luar biasa. Mungkin kalau saya baca ya, nggak cukup waktunya. Beliau bukan hanya di Indonesia, pengalamannya juga pernah di Middle East ya. Sekarang jadi Chief Civil Engineer di satu perusahaan besar di Indonesia ya. Jadi tentu sangat menarik ya untuk mendengar pengalaman dan juga pengetahuan yang nantinya harapannya bermanfaat ya, bukan hanya untuk mahasiswa atau adik-adik mahasiswa yang sedang atau akan mengambil penelitian berkaitan dengan topik yang ditawarkan, atau mungkin juga kepada engineer atau dosen yang tertarik dengan bidang struktur, geoteknik, dan lain sebagainya ya. Jadi tentu akibat perubahan peraturan gempa SNI 1726 tahun 2012 ke SNI 2019 itu pasti ya akan ada perubahan terhadap klasifikasi situs, parameter percepatan batuan dasar, parameter spektral ya, spektrum respon design dan lain-lain sebagainya ya. Nah, tentu berdasarkan pengalaman detail yang sudah digeluti oleh Pak Firdaus, ini saya rasa cukup bermanfaat ya untuk kita dalami. Ya, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja mungkin Pak Firdaus bisa mempresentasikan materinya ya. Mungkin itu aja dari saya Pak Firdaus. Terima kasih juga kepada ini partisipan nih yang sudah meluangkan waktu yang sangat berharga ya hari ini Sabtu sore ya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fir. Terima kasih Pak Khairul dengan pengantarnya. Oh ya, saya belum memperkenalkan diri secara detail ya. Saat ini saya Head Engineer di April. April itu perusahaan chemical dan pulp and paper di Riau. Headquarter-nya ada di Singapura. Jadi saat ini kita ada project istilahnya fiber line, board machine. Jadi kalau kita ke KFC atau ke McD, itu kan ada paper cup, ada kartun, ya, atau juga sejenisnya ya, straw-nya juga. Nah itu semua akan diubah materialnya itu dari paper. Nah, jadi dari renewable material. Nah itu produk-produk yang ada, yang sedang kita kerjakan di sini. Jadi kalau sebelumnya saya di Middle East hampir 6 tahun, saya kerja di petrochemical juga, dan juga ada di Teruntuk Petroleum. Sempat 1 tahun di Malaysia mengerjakan LRT, LRT fase 3. Oke, jadi saya mulai saja. Nah, waktunya juga sangat terbatas ya, cuma 1 jam sampai maghrib. Oke, jadi referensinya ya, referensi yang harus kita pelajari dan pahami itu ada minimum ada 8 ya, ada SNI, ada ESCI, ESCI itu 716 yang terbaru. Infonya akan ada ISCI yang terbaru, mungkin yang 719 atau 720. Dan biasa seperti Indonesia pasti langsung mengadopsi total sama dengan SCI, tapi bedanya cuma hanya di peta gempa. Tapi struktur narasi maupun kontennya itu sama. Kalau dulu ya kita pakai ISCI 710, tapi tahun yang dulu-dulu sekali seperti tahun 2002 ya, tahun 2002 itu kan ada peta gempa yang sangat simpel, itu mengadopsi UDC 97. Ya, UDC 97 itu. Jadi ini kalau mau lihat historinya nih, mungkin yang sudah familiar, ya ini ada 2002,
berubah menjadi 2012 dan terakhir ada 2019. Nah, jadi saat ini ada feature dari PUPR. Kalau ingin simple dan ingin cepat, ya bisa diakses link ini, RSE Cipta Karya pu.go.id. Nah, ini website yang dibuat oleh PUPR yang bisa langsung kita dapatkan hasil respon spektranya. Kalau mau coba bisa coba, bagi yang sudah menjadi lebih familiar lagi. Nah, biasanya ya untuk yang engineer, misalnya yang untuk mendesain, secara intuisi mereka selalu memilih kategori klasifikasi tanah itu kalau tidak lunak, sedang. Lunak, sedang. Jadi secara intuisi saja. Jadi kira-kira melihat hasil NSPT yang kecil, langsung menjustifikasi kalau itu lunak. Nah, tanpa harus memvalidasi apakah kualifikasi tanahnya betul-betul lunak atau ternyata sedang. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin cerita tentang background-nya ya sedikit. Ya, kalau di 2002 itu ya kita mengadopsi UBC 97. Ya, kalau di 2012 kita mengadopsi LCI 710 untuk peta gempa, untuk standar gempa. Kalau yang terakhir ini 2019 kita mengadopsi ICI 716. Ya, jadi ada keterlambatan ada jeda 3 tahun. Jadi ICI sudah merilis tahun 2016, tapi kita merilisnya di tahun 2019. Jadi ada tiga tahun ini jeda. Dan ini rencananya nanti akan ada rilis lagi tahun 2022. Nah, ini mungkin kontennya mungkin ada upgrade dari ICI 719. Nah, yang sangat signifikan berbeda itu apa? Kalau parameter gempa di tahun 2002 itu kita rigidnya itu parameternya di PGA. Tapi kalau di yang sekarang ini, ya kita malah lebih ke seismic parameternya itu ke soil qualification. Jadi klasifikasi tanahnya itu harus lebih detail sehingga respons spektranya itu sangat bervariasi sekali. Nah, dan juga ada tambahan klasifikasi tanah. Kalau sebelumnya itu hanya sekitar ada 3 saja, ya, keras, sedang, lunak. Kalau yang sekarang itu ada tambahan, ada batuan keras, ada batuan saja. Nah, itu mungkin itu digunakan untuk apa? Untuk geologi. Nah, dan yang paling signifikan lagi adalah faktor-faktor seperti reduksi gempanya, alnya, ductility, overstrength-nya juga sangat berbeda sekali. Itu nanti akan kita bahas kalau berminat ya, kita bahas misalnya bagaimana mengidentifikasi tipe gedung tumpuan ordinary frame. Jadi kalau di code itu ada 3 tipe yang biasa kita gunakan, ada ordinary frame, ada intermediate frame, ada special moment frame. Nah, ini 3 karakter inilah yang akan menentukan faktor seperti reduksi gempanya, R-nya, ataupun overstrength-nya, ataupun satu lagi ductility-nya. Itu kita bahas kalau ada waktu nanti kuliah-kuliah selanjutnya. Kalau itu tertarik, nanti mungkin akan saya buat simulasi silabusnya. Jika memang tertarik akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, sebenarnya inti dari kuliah ini ya, presentasi ini adalah bagaimana menentukan klasifikasi tanah menggunakan rumus ini saja. Nah, jadi biasanya engineer maupun yang baru ataupun yang experience lupa menggunakan rumus ini. Nah, jadi kita harus menentukan klasifikasi tanahnya dengan
memasukkan formula dari gelombang geser. Ya. Nah, gelombang geser ini bisa kita dapat dari satu metode spectral analysis surface wave atau multi-channel analysis surface wave. Itu adalah alat geofisika sebenarnya. Alat geofisika yang biasa digunakan oleh anak-anak geoteknik untuk menentukan kondisi tanah. Jadi kalau kita tidak mempunyai alat SPT atau CPT seperti sondir atau SPT, kita bisa menggunakan spectral analysis surface wave atau multi-channel analysis surface wave. Atau ada satu lagi namanya downhole. Ada namanya lagi downhole seismic. Jadi ada alat-alat yang geofisika yang bisa kita gunakan untuk menentukan klasifikasi tanah. Tapi untuk biasanya sipil jarang menggunakannya langsung dengan SPT atau CPT. Ya. Tapi untuk menentukan klasifikasi tanah tidak disarankan tidak hanya satu, tapi dua. Tidak hanya SPT, tapi juga shear wave-nya. Shear wave menggunakan dia mengcapture gelombang relay dari metode SESW ya atau MSSW. Oke, jadi ini ada parameternya, ada kedalaman, ada kecepatan rembatnya, ada juga jumlah blow ya terhadap. Jadi kita harus menentukan rata-rata kecepatan rambatnya terhadap kedalaman dan juga rata-rata NSPT terhadap kedalaman. Nah, kalau SPT gampang. Nah, tapi bagaimana dengan kecepatan rambat? Nah, karena kalau kita tidak punya alatnya, ada namanya korelasi. Nah, sebelum kita masuk korelasi, saya jelaskan sedikit mengapa kita harus pakai SPT, kenapa tidak pakai CPT. Nah, kenapa tidak menggunakan tes-tes tanah lain ya, misalnya sondir atau pit saja, open pit. Nah, kalau SPT, pertama kita bisa mengambil undisturbed sample. Undisturbed sample soil itu, jadi ketika kita mengambil undisturbed sampelnya, kita bisa membawanya ke laboratorium sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan kedalamannya juga jauh lebih dalam dibandingkan sondir. Kalau sondir dia tidak lebih dari 250 tidak 250 kg per cm square. Jadi sekitar dia mentoknya itu sekitar 25 megapascal, 25 kilopascal. Tidak lebih dari itu, maka alat sondirnya tidak bisa bekerja lagi. Tapi kalau kalau SPT dia jauh lebih dalam lagi sehingga bisa menentukan lapisan tanah keras. Mengapa SASW atau MASW ataupun downhole seismic dan juga kenapa hanya 30 meter yang disyaratkan. Nah, jadi syarat untuk menentukan rata-rata NSPT ataupun gelombang gesernya, gelombang rambat gesernya itu disarankan tidak boleh lebih dari 30 meter. Kenapa? Karena menurut data empirisnya, efektif data yang bisa kita gunakan itu tidak boleh lebih dari 30 meter. Itu data empirisnya. Jadi boleh kita mengambil lebih, tapi nanti hasil rata-ratanya itu tidak lagi representatif. Hasilnya tidak representatif. Tapi kalau maksimum di level 30 itu hasilnya representatif. Karena apa? 30 meter itu rata-rata tanah itu kalau misalnya kita ada di tanah rawa, 30 meter itu memang masih dangkal, dianggap dangkal. Tapi itulah data yang biasa kita gunakan misalnya untuk piling ya. Walaupun piling itu bisa mencapai 60 meter, 70 meter. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan data downhole ya, bukan SASW, dia efektifnya nggak lebih dari 200 feet ataupun 90 meter.
Nah, tapi itu sudah tidak akurat lagi. Makanya disyaratkan di standar itu tidak boleh lebih dari 3 km agar hasilnya jauh lebih akurat. Nah, ini adalah korelasi SPT. Jadi kalau kita ada data SPT tapi kita tidak punya data surface wave-nya menggunakan SASW atau MASW, maka kita bisa mengkorelasikan. Tapi masalahnya mengkorelasi ini data jadi hasil korelasi yang sudah dibuat ini berdasarkan kondisi tanah yang dianalisa oleh saintisnya. Misal lokasinya di Amerika. Jadi itu kurang representatif. Tapi karena mereka melakukan ujinya banyak dan mereka melakukan analisa statistik, ya maka ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Misalnya dari IMAI atau dari Sidney Idris, ya. Nah, memang hasilnya beda-beda. Kenapa beda-beda? Karena kondisi tanahnya setiap lokasi yang mereka analisa juga beda-beda. Nah, jadi memang ini sangat subjektif ya waktu pemilihannya. Jadi boleh kita pilih sesuai kondisi aktualnya, misalnya jangan menggunakan all soil kategori, tapi kita sesuaikan kondisi misalnya sands, maka FS-nya sekian, atau clay, FS-nya sekian. Jadi dibeda-bedakan angka-angkanya. Nah, boleh juga misalnya untuk satu SPT menggunakan satu formula saja, tapi nanti hasilnya kurang akurat. Dan ini ada di bisa diambil di bukunya Correlation of Soil and Rock Properties in Geotechnical Engineering. Nah, kalau tertarik nanti saya share di internet juga ada, bisa di-download. Nah, oke, ini salah satu contoh ya. Kalau kita ini di project saya saat ini, saya hide-kan nama perusahaannya dan lokasinya. Nah, ini memang kecil sekali. Nanti akan saya share. Kalau saya share juga nanti ini bagian ini saya share ya, PowerPoint-nya. Oke, saya share ya. Boleh di-download. Nah, karena ini terlalu kecil ya. Nah, jadi untuk menentukan jenis-jenis tanah di SPT itu ada metode empiris, ada metode laboratory. Nah, kalau empiris kita menggunakan korelasi terzagi ya. Nah, bagi yang tertarik mengkorelasikannya tuh. Nah, jadi sedikit complicated, tapi kalau sudah terbiasa itu akan mudah. Ada juga metode laboratory. Nah, jadi kita dapat hasil grain size-nya segala macam, ada liquid limitnya, ada plastic index-nya. Nah, di tabel yang SNI disyaratkan dia harus lebih dari plastic index-nya itu lebih dari. Nah, apa itu plasticity index? Nah, plasticity index itu adalah moisture content. Nah, apa itu moisture content? Itu kalau kita megang tanah, ya, jika kita pegang tanah dan dia itu langsung meleleh atau bukan meleleh, tapi langsung lepas, artinya apa? Clay content di dalamnya itu sangat kecil. Nah, ketika clay content-nya sangat kecil, artinya apa? Salt-nya atau sands-nya yang besar, yang banyak. Jadi cara memahaminya sebenarnya sangat simpel. Nah, sangat simpel sekali. Bagaimana kita mengklasifikasikannya? Dari apa? Dari plasticity index-nya. Kalau dia lebih dari 20, maka plasticity index-nya berarti clay content-nya besar. Nah, kalau dia di bawah 20, maka
clay kontennya sangat sedikit, sehingga klasifikasi tanahnya bisa kita kategorikan bukan clay, tapi silt. Butuh experience apa ya, experience-nya. Nah, bagaimana bisa mengklasifikasi tanah secara simple dan cepat. Nah, ini kalau di-summarize-kan tadi, bentar, kelewatan. Nah, ini salah satu sematik dari bagaimana menggunakan SISW ataupun MISW. Nah, ini sangat simpel sekali, mungkin alatnya yang saja yang agak mahal. Tapi metode kerjanya juga tidak terlalu complicated. Cukup dia bekerjanya di permukaan saja. Kita tidak melakukan pengeboran seperti downhole, ya. Di permukaan saja kita letakkan sesuai standarnya dan menggunakan hemat. Dan yang kita ekstrak adalah data gelombang geologi. Sangat bagus sekali. Nah, jadi kalau Pak di Pak Fir, mungkin boleh di off kan, ini ada beberapa mikrofon yang aktif itu kayaknya, jadi agak terganggu suaranya. Ya. Maksudnya di off kan yang lain ya. Mikrofonnya ya. Oke. Nah, oke. Jadi dari data SPT yang di slide sebelumnya dibuat dalam data yang lebih simpel saja, ya. Ini ada kedalamannya, ya. Ada jumlah NSPT-nya, ya. Jadi setiap di 2 meter, berapa blow yang terrecord. Nah, setiap 2 meter di record berapa blow ketika calendaringnya, proses calendaringnya. Bukan calendering, kalau calendering itu untuk piling, sorry. Nah, ini berapa blow waktu proses proses perekaman NSPT-nya. Nah, dari setiap 2 meter itu standarnya kita ambil data undisturbed sample. Nah, 2 atau 4 meter kita ambil data undisturbed sample. Jadi bisa dibandingkan antara hasil dari visual pengambil kondisi tanah. Jadi waktu proses SPT itu ada 2 hal yang harus dilakukan oleh operator. Pertama, dia harus merekam kondisi tanah ketika dilakukan SPT. Nah, apakah dia itu clay atau silt atau sand, dan itu harus dicatat. Setelah itu undisturbed sampelnya itu harus dikirim ke lab dan dicek apakah dia itu betul sesuai dengan kondisi fisik atau tidak. Nah, setelah itu kita masuk ke kolom berikutnya, ada D and ya. Jadi kedalaman dibagi dengan jumlah blow. Nah, ini ada sini. Nanti bisa disimulasikan sendiri. Ini tadi udah saya share ya PowerPoint-nya. Coba nanti masuk Excel. Kalau Excel-nya saya kasih, mungkin nanti exercise-nya jadi kurang latihan. Lebih bagus yang saya capture ini dicoba di rumah, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, nanti mungkin sekitar beberapa hari selanjutnya nanti akan saya share semuanya, Excel-nya, dan juga reference-reference-nya seperti seperti ICE ataupun SNI-nya akan saya share di Dropbox. Mungkin besok akan saya share. Nah, setelah dapat hasil rasio antara kedalaman dan jumlah blow per layer, ya, dibuat per layer. Kemudian kita coba korelasi antara ada 3 contoh yang saya buat. Nah, sebelumnya tuh di atas tuh ada banyak ya. Ini untuk contoh aja sampel, ya.
Jadi korelasi antara N terhadap Fs. Nah, hasilnya ini terlihat ya, ada 145 ya, Fs-nya. Ini hasil korelasi dari Imai atau Dinken atau Hasanobi. Itu mereka adalah saintis-saintis geoteknik yang referensinya sudah sangat terpercaya. Nah, tapi sudah sangat terpercaya. Tapi sekali lagi mereka melakukan riset di lokasi mereka. Nah, kalau kita melakukannya di Unimal, mau nggak mau untuk membandingkan apakah korelasinya sama atau sedikit beda, harus dilakukan percobaan spectral analysis, maupun dia spectral analysis surface wave ataupun multi channel surface wave. Nah, kalau bisa downhole lebih bagus lagi. Cuman downhole itu butuh effort yang cukup banyak karena kita harus mengebor ke dalam. Nah, bisa terlihat ya. Jadi setelah kita korelasi ke Fs, maka kita cari rata-rata ke bawahnya ya. Jadi di sini ada, maka hasilnya itu, oh ini salah posisi ini, ini 30, ini SD. Nah ini N, jadi rasio antara D dengan Fs. Ya, setelah kita korelasi Fs, N ke Fs, setelah itu kita buat rasio antara kedalaman terhadap Fs. Nah, maka dapatlah rata-ratanya, ada yang 187, ada 1,3, ada 192. Nah, dari data ini ya, dari data ini harus dibandingkan terhadap tabel yang ada di ini. Nah, kalau dia S ini saya copy saja biar nggak bolak-balik. Nah, ya. Nah, coba kita lihat. Nah, N. Nah, rata-rata N. Dia cuma 6,8. Nah, 6,8 itu di bawah 15. Ya, di bawah 15. Artinya dia memang tanah lunak. Nah, bagaimana dengan Fs-nya? Nah, ternyata rata-rata Fs itu bervariasi tergantung dari cara kita mengkonvertnya. Nah, karena begitu banyak hasil-hasil saintis yang bisa kita gunakan, apakah menggunakan yang Sid N. Idris atau Dinken atau IMEI, tergantung kondisinya. Jadi disarankan pakai yang mendekati, tidak menggunakan, jadi disarankan tidak menggunakan satu formula saja terhadap berbeda-beda karakteristik tanah. Karena sebelumnya ada, nah di sini misalnya IMAI. Nah, di Excel yang saya buat ya, untuk mempercepat aja sebenarnya saya pakai all soil condition. Jadi apapun dia, misalnya clay, silt, ataupun sands, dia formulanya sama. Nah, tapi kalau kita beda-bedakan ya, seperti sandsnya 80, clay-nya 80 sekian ya, maka hasilnya juga lebih mendekati. Hasilnya jauh lebih mendekati. Ya, nanti ini bisa dieksersis ulang ya. Para peserta bisa mengakses ulang, jangan menggunakan satu formula saja yang saya lakukan. Nah, jadi nanti hasilnya di bawah, diharapkan dia di bawah berapa? Fs di bawah 175. Nah, agar hasilnya itu sinkron. Karena apa? Oke. Karena N-nya itu jadi bentuk yang apa nih di atas itu terbalik, sedangkan yang di bawahnya seperti bawahnya bisa berbentuk box, ya, bisa berbentuk box.
Gimana Pak? Oke, saya lanjut lagi. Nah, setelah kita mengkualifikasi kondisi tanah kita, ya, menjadi tanah lunak sesuai kondisi SPT ya, sesuai hasil SPT. Nah, maka selanjutnya, tahap selanjutnya, sebenarnya ini sudah selesai, sesuai judulnya, kita menentukan kondisi tanah, yang menentukan kondisi tanah berdasarkan formula tadi. Nah, tapi ini untuk follow up berikutnya, kan kita tidak bisa berhenti di situ saja. Nah, setelah mendapatkan jenis tanahnya tadi, maka kita harus memeriksa parameter-parameter, misalnya SS atau S1 ya. SS itu adalah short period gempa parameter, S1 itu adalah long period 1 detik. Nah, untuk seismik parameternya, nah itu ada di peta gempa. Nah, di peta gempa dia tidak ada, dia hanya general peta Indonesia, tapi dia tidak ada batas-batas lokasinya. Jadi kalau kita misalnya ada di Lok Sumawe, nah ini saya tambahkan sebenarnya posisinya ini berdasarkan menggunakan QGIS. Nah, di QGIS itu di workshop-workshop di hari Minggu bersama UNSAM dan juga Kota Metro di Lampung, kita melakukan exercise seperti ini. Jadi kita ada peta gempa. Nah, di peta gempa yang di SN itu tidak ada batas-batas kota maupun batas daerah. Jadi disimulasikan menggunakan QGIS sehingga batas kota, batas daerahnya maupun sampai batas desa bisa bisa disuperimpose istilahnya, bisa disuperimpose terhadap peta gempa. Nah, bisa terlihat di sini ya di Kota Lok Sumawe, Unimal. Ya, dia ini kurang lebih posisinya itu ada di antara 0,9 sampai 1. Nah, SS-nya. Kalau dia S1-nya itu dari Kota Lok Sumawe ya, kelihatan di sini dia warnanya kuning nih. Kuning itu ya kurang lebih antara 0,4 sampai 0,5. Nah, untuk akurasinya ya bisa bisa di zoom pakai QGIS sehingga kita bisa dapat angkanya secara akurat, atau kita menggunakan website yang dari PUPR tadi. Nah, dari PUPR tadi bisa kita dapatkan SS-nya ini. Nah, ini saya zoom out ya. Jadi ternyata sama ketika menggunakan metode QGIS tadi, SS-nya itu 0,9, S1 itu 0,41. Nah, koordinat Unimal itu yang ini, kalau tidak salah ya. Nah, jadi kalau kita mau coba simulasi dari website PUPR itu bisa langsung kita dapatkan hasilnya SS dan S1. Tapi ingat, satu asumsi yang tidak yang harus kita pastikan ketika di website PUPR itu adalah kondisi tanah. Karena kondisi tanah itu tergantung geotechnical condition yang harus kita investigasi menggunakan SPT ataupun shear wave. Nah, selebihnya itu sudah auto generate. Nah, selebihnya sudah auto generate. Jadi setelah kita dapatkan apa tadi? SS, S1, ya, setelah kita dapatkan itu, maka kita langsung interpolasi nilai koefisien situsnya, FA dan FF. Nah, karena nilainya kan tidak selalu sama ya, dia berada di antara. Nah, misalnya seperti ini SE, nah, terus untuk ini kan untuk koefisien situs FA. Maka SS-nya tadi berapa? SS tadi 0,9. Nah, berarti di antara ini nih. Nah, di antara ini. Nah, maka diinterpolasi dapatlah FA itu 1,18. Bagaimana dengan FI? FI gitu juga.
FI itu udah setelah kita dapatkan kelas situsnya SE. Nah, SI tadi, S1 tadi kan 0,41 ya. Nah, berarti dia di antara ini. Di antara ini, maka dapatlah setelah diinterpolasi dia FI-nya 2,37. Nah, kalau mau kita bandingkan ya dengan SNI 2012 ya, ada sedikit perbedaan. Nah, ada sedikit perbedaan. Ya, ternyata 2012 itu yang saya lihat, tapi bisa dicek lagi ya di rumah, apakah betul atau tidak. Ternyata 2012 itu sedikit konservatif dibandingkan 2019. Jadi kalau kita mendesain di 2019, ya nilai beban gempanya itu sedikit lebih kecil dibandingkan 2012. Nah, artinya apa? Code yang sekarang dibuat itu jauh lebih ekonomis. Nah, jauh lebih ekonomis, tidak jauh sekali, tapi relatif sedikit ekonomis. Nah, itu bahasanya. Dibandingkan di 2012. Nah, gitu. Tapi untuk mengassessment itu bisa dicoba sendiri atau kalau ada waktu kita bisa buka filenya. Oke, setelah dapatkan FIV-nya, nah, baru kita dapatkan apa lagi? Nah, parameter respons spektra percepatannya dan parameter respons spektra desainnya. Ada yang SMS, ada SM1, ya. Nah, menggunakan rumus seperti ini. Ini kalau di SN itu ada. Jadi tinggal diikutin saja, nanti dapat parameter-parameternya. Nah, setelah ini apa? Barulah terbentuknya kurva respons spektra. Nah, respons spektranya. Nah, satu lagi yang belum apa? Nah, nilai faktor reduksinya. Nah, faktor reduksinya juga termasuk di dalam penentuan respons spektranya. Dalam jangka panjang. Kemudian ada juga peran geofisika sendiri dalam hal pemanfaatan panas bumi ini, memberikan karakterisasi estimasi panas bumi, Ya. di mana dalam metode geofisika yang ada seperti graviti, seismik, geomagnet, magnetotelurik, memberikan penentuan model konseptual yang dibutuhkan dan Halo? Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung, nggak apa-apa. Oke. Kalau belum, oke, saya lanjutkan saja sedikit lagi. Nah, di faktor-faktor ini yang sangat berbeda sekarang. Jadi ya, kalau kita bandingkan dengan standar lama, seismic code yang di 2002, ini faktor ketinggian tidak ada. Bisa diperiksa. Faktor ketinggian tidak ada. Jadi kalau yang sekarang maupun 2019 maupun 2022, 2012, ini faktor ketinggian gedung juga itu sudah ada. Jadi ketika kita menentukan apakah dia moment ordinary frame, intermediate frame maupun special moment frame, nah cara menentukannya itu pertama adalah dari ketinggiannya, dan kedua adalah karakteristik bangunannya itu sendiri. Nah, itu butuh waktu yang cukup panjang untuk menjelaskannya dan juga contoh-contohnya. Nanti kalau ada waktu, kita akan diskusi lebih detail dengan contoh-contoh misalnya bangunan gedung 5 lantai menggunakan shear wall. Berapa KR-nya, berapa overstrength-nya, apakah dia ductility-nya sesuai atau tidak. Nah, itu jenisnya beda-beda. Ada juga yang misalnya kita mau warehouse, mau bangun compressor house. Nah, compressor house biasanya itu seperti hangar besar. Nah, hangar besar dan dia biasanya menggunakan steel structure semua. Nah, itu karakteristiknya juga beda. Nilai R-nya berapa, ya. Nilai overstrength-nya juga. Nah, yang paling unik adalah misalnya kita ketika membuat vessel foundation. Misalnya ada vessel atau apa istilahnya ini, tangki besar. Nah, untuk misalnya feed liquid tank. Feed liquid tank istilahnya itu misalnya
untuk evaporator, ya itu kapasitasnya bisa mencapai 50.000 kubik. Nah, atau amonia tank atau urea tank. Nah, itu faktor R-nya itu bisa cuma 1. Karena apa? Karena kebutuhannya yang sesuai peraturan yang memang harus ada. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita lupa nilai R-nya itu sangat signifikan. Semakin kecil R-nya, maka seismic force-nya juga semakin besar. Karena R itu adalah faktor pembagi, bukan faktor pengalih. Juga overstrength-nya. Overstrength itu dia masuk di loop combination. Nah, semakin besar R-nya, maka loop combination-nya juga dia semakin besar. Nah, itu mungkin kita bahas di sesi yang lain, karena dia butuh exercise. Oke. Nah, dari data-data tadi, ya, maka bisa dibandingkan, ya, bisa dibandingkan dengan PUPR, apakah hasilnya sama atau tidak. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini waktunya. Nah, kita mungkin ada waktu tanya jawab sekitar 10-15 menit. Intinya adalah kalau ke depannya setelah kita mempelajari bagaimana metode kerja, bagaimana menerapkan SPT dan shear wave dalam menentukan kualifikasi tanah. Nah, terutama di Lok Sumawe, ya, dia ada faktor likuifaksi. Nah, dari sisi timurnya Aceh itu dominan dia likuifaksi. Nah, timur dan barat, dan timur. Nah, dulu kita sudah pernah ada asesmen, ya, walaupun tidak terlalu banyak. Nah, jadi sebenarnya likuifaksi itu bisa diidentifikasi tidak hanya menggunakan SPT, pakai sonder juga bisa. Nah, pakai sonder. Jadi kalau di Banda Aceh itu, ya, yang saya asesmen itu menggunakan data sondir. Nah, jadi bisa memetakan likuifaksi liquefaction potensialnya itu hampir 30-40%. Jadi cukup signifikan kalau di Banda Aceh. Tapi itu metodenya interpolasi menggunakan ArcGIS dulu, interpolasi. Oke, nah yang saya jadi begini, nah, kalau memang kedepannya tertarik, ya saya ada silabus, apakah tertarik atau enggak, mungkin bisa diskusikan dengan Pak Khairul. Jadi saya kedepannya, ya, ingin berbagi ilmu, mengetahui pertama masalah geotekniknya, apakah geotekniknya berkaitan dengan struktur atau pure dengan geologinya. Jadi bagaimana mengenal jenis-jenis tanah dan daya dukung terhadap beban. Jadi misalnya ada fondasi, ya, apakah fondasinya menggunakan shallow atau piling atau cukup dengan mini pile. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita mendesain fondasi, kalau mau ekonomis, ya biasanya kita pakai shallow. Nah, tapi ketika kebutuhan bebannya tinggi, maka dia akan terjadi settlement. Nah, ketika terjadinya settlement, maka struktur gedungnya itu akan menjadi drop. Nah, apakah penggunaan shallow itu layak dengan settlement limit yang kita punya, atau kita harus menggantinya dengan micropile atau piling. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya diskusikan lebih lanjut ke depannya. Karena ini materinya aplikatif. Jadi saya tidak mau membahas masalah teori ini itu mungkin di kampus sudah dipelajari, ya. Nah, sudah banyak yang membahasnya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana mengaplikasikannya di lapangan. Misalnya kalau ada peserta ingin membangun gedung, ya, misalnya 10 lantai dengan kondisi tanah yang
solve, kira-kira fondasinya seperti apa? Nah, apakah cukup menggunakan microfile? Apakah harus menggunakan span file? Span file itu adalah filing dengan precast pretension dengan pretension, ataukah menggunakan bore file. Nah, kalau bore file itu adalah case in situ filing, atau cukup rough foundation saja sudah cukup. Nah, itu butuh apa ya? Experience, bagaimana menentukan tipe-tipe fondasi di gedung yang akan kita desain. Ini proposal yang saya ajukan, Pak Khairul. Apakah ini pesertanya tertarik atau tidak? Mungkin nanti akan didiskusikan lebih lanjut, Pak Khairul. Oke, saya open question saja selama 10 menit. Setelah itu maghrib, jadi kita bisa close setelah ini. Ya, ini kalau mungkin sebelum ada yang bertanya, nanti kalau ada yang bertanya boleh tunjuk tangan atau bisa langsung apa namanya bersuara ya. Ini saya lihat materinya ini materi praktis ya, jadi saya rasa sangat menarik ya untuk kita teruskan ke sesi-sesi berikutnya. Insya Allah nanti kita akan komunikasikan dengan Pak Firdaus. Oke, mungkin sebelum itu kalau ada yang bertanya silakan ya. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain, Pak Firdaus tadi menarik ya untuk melihat korelasi antara shear with velocity dengan nilai SPT ya, atau metode SPT dan metode MASW tadi ya. Sebenarnya ada metode lain ya yang bisa dipakai untuk apa namanya melihat mungkin mana yang lebih sensitif ya. Nah, kalau pengalaman Pak Firdaus ini untuk metode SPT itu nilai SPT berapa? Mungkin ada nggak batasnya atau range-nya yang sensitif ya terhadap nilai VS ini? Atau mungkin dia lebih sesuai untuk nilai SPT sekian-sekian lebih sesuai apa namanya lebih sesuai, terus untuk nilai yang lain itu pakai MASW gitu. Jadi misalnya di bawah 2, di bawah 3 SPT-nya apakah dia sensitif? Atau mungkin bisa dipukul rata gitu, sensitivitasnya sama semua gitu. Kalau masalah maksudnya apakah jumlah blow di layer tertentu korelasinya terhadap shear wave-nya ini nilai shear wave-nya ini kira-kira sama atau enggak gitu? Maksudnya gimana Pak Ferol? Ya, dia maksudnya misalnya nilai SPT-nya di bawah 10 ya kan. Jadi kalau kita lihat korelasi dengan VS tadi itu mungkin tidak signifikan perubahannya. Terus kalau misalnya di atas 10 nilai SPT-nya atau mungkin ring-nya 10 sampai 20 itu perubahan terhadap nilai VS-nya itu mungkin agak signifikan gitu. Oke. Jadi gini, untuk karakteristik tanah menggunakan SPT, dia ini pengalaman saya ya, ketika kita menggunakan PVD itu ada perforated vertical drain. Nah, kalau kita pakai PVD, tanah lunak yang bisa dipenetrasi menggunakan alatnya itu tidak boleh lebih dari 12 N. Jadi kalau misalnya ada kita data borehole dari top surface sampai ke bottom, ya sampai ke rock layernya. Nah, untuk penggunaan SPT itu tidak boleh lebih dari 12 N. Nah, karena apa? Lebih dari 12 N alat itu tidak bisa masuk ke dalam. Nah, jadi bordernya itu adalah antara 10 sampai 12 N. Dan itu kita tandai sebagai tanah
soft soil, soft atau medium soil. Tidak di atas dari 12 ini itu tidak masuk kategori dari medium soil lagi, tapi sudah sedikit steep soil. Nah, berkaitan dengan shear wave ini, semakin dia stiff tanahnya, maka kecepatan rampaknya juga semakin tinggi. Nah, jadi semakin tinggi. Jadi dia memang dia berkorelasi dengan jumlah blow-nya juga. Jadi makanya tadi jumlah blow dengan bordernya 12 atau 10, maka disitulah titik shear wave itu dia semakin besar. Lebih dari 12, maka dia kecepatan rampaknya juga akan jauh lebih lebih tinggi, merepresentasikan kondisi tanahnya. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak Firdaus atas penjelasannya. Ya, sambil kita tunggu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Tadi saya sudah share bahannya, sebelumnya juga sudah di-share oleh Pak Firdaus di awal tadi ketika mulai. Nah, mungkin ada yang terlepas linknya. Yang di Unimal, dia Iya. materi kuliahnya tuh apa mencakup di silabus ini atau hanya di teori dasar aja, Pak? Iya, itu ya biasanya ada. Oke, kita ada mata kuliah basic namanya, terus ada mata kuliah yang langsung ke pembidangan ya. Sebenarnya dari segi teori itu sudah hampir sebagian besar tercover ya, tapi kalau untuk keperluan praktis, praktis ini kan di situ selain teori juga ada pengalaman, ya kan? Terus mungkin ada masalah yang dijumpai itu masalah aktual ya. Jadi saya rasa ini akan terkorelasi dengan teori yang dipelajari di kampus ya. Kalau saya lihat materi ini bagus-bagus nih materinya ya. Sayang kalau untuk dilewatkan ini. Sebenarnya intinya kita dari KU ingin berbagi ya, ingin berbagi apakah pihak kampus seperti yang sudah kita laksanakan dengan UNSAM maupun Metro, Muhammadiyah Metro, kita sudah melakukan beberapa kali istilahnya presentasi, materi-materinya berbeda-beda, tapi yang kenanya itu di GIS. Sebelumnya kita sudah beberapa kali masalah BIM ya, BIM itu 3D, building information ya, modeling, nah seperti menggunakan Revit ataupun yang lainnya, tapi mahasiswanya kurang kurang interest ya. Nah, jadi kita tawarkan lagi materi lain berbentuk GIS. Nah, GIS yang ternyata mereka lebih suka. Nah, makanya Iya, sebenarnya kalau di kalau di kampus mata kuliah yang spesifik untuk misalnya software, masing-masing software itu nggak ada ya. Nah, jadi di sana lebih ke pengenalan basic, filosofi dan segala macam. Nah, jadi kalau webinar seperti ini yang kita harapkan itu sebenarnya pengalaman-pengalaman praktis ya. Misalnya dalam pemodelan, ya kan, apa masalah yang sering terjadi atau apa kesalahan atau error yang sering terjadi. Terus ketika penggunaan software misalnya, ya kan. Nah, misalnya seperti materi 9 dengan 10 ini, ya. Kalau kalau belajar mungkin di YouTube juga ada, tapi kan tidak interaktif ya. Nah, kalau webinar seperti ini atau diskusi seperti ini, jadi ada kemungkinan untuk diskusi timbal balik ya, sehingga saya rasa lebih efektif ya, lebih efektif. Nah, mungkin nanti kita akan diskusi
untuk sesi berikutnya itu apa topik yang agak sedikit hangat ya gitu. Ya, Mungkin kita bisa biasanya diskusi tuh nanti yang Pak Firdaus ya. kalau misalnya yang di Iya, di Unsam itu ternyata mereka sedang sedang iya, giat-giatnya melakukan eh, apa ya, tata tata ruang pemodelan tata 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 kota. guna lahan gitu ya. Land Jadi use ya, land use berkaitan dengan das gitu ya. kebetulan dosen-dosennya sendiri yang ada Iya, penugasannya bagaimana pemodelannya. Nah, ternyata basicnya juga iya, masih kurang ya. iya, Bagaimana memodelkan kotanya juga masih kurang. Akhirnya kita mulai iya, dari basic sekali sampai iya. ke advance. Nah, itu memang butuh Hmm, waktu. Jadi dari pihak iya, juga memfasilitasi proses pembelajaran ini sampai akhir Desember. Targetnya sampai akhir Desember. Karena iya, setelah itu akan ada beberapa universitas lain yang akan kita support. Nah, karena ini iya, harus di-close-kan dulu sampai Desember. Setelah Desember nanti ada rencananya itu dari Semarang atau dari ada lagi kalau nggak salah yang Banda Aceh ada satu, cuman belum fix dari Pak Julian ngaji universitasnya yang mana. Nah, iya, itu akan kita fasilitasi. Jadi nggak bisa banyak-banyak juga. Nah, karena iya. kalau terlalu banyak nggak Nggak efektif. tercover, Nah, nggak sangat efektif. efektif karena kita ini pemodelan langsung di depan laptop. Jadi setiap Iya, peserta itu harus diajarin satu-satu via online. Itu yang butuh waktu. iya. Katanya Mungkin untuk apa namanya untuk tema berikutnya, kalau bisa kita selesaikan berkaitan dengan struktur dan geotek ya. Nanti setelah itu baru kita lompat ke hidrologi ya, yang juga tidak kalah menarik ya kalau menurut saya. Jadi mungkin untuk sesi berikutnya mungkin kita bisa pilih dari tema ini ya, waktunya nanti kita sepakati gimana. Ya baik, mungkin ada lagi yang bertanya? Ya, ini saya rasa tidak bertanya bukan tidak tertarik ini Pak Firdaus. Ya seperti tadi ya, hari ini hari Sabtu, Sabtu sore lagi ya. Jadi coffee time ya. Ya, mungkin ya terima kasih nih Pak Firdaus. Ini banyak tadi sharing ya. Ini pengalaman praktis yang mungkin kalau baca di buku itu mungkin perlu 2 atau 3 hari. Tapi alhamdulillah hari ini dalam waktu 1 jam itu ada beberapa informasi penting tadi yang saya rasa apa namanya ada rasa penasaran sebelumnya itu sudah terjawab ya mungkin. Ya, jadi gimana nih Pak Fir? Kalau Oke lah. Kalau memang ya, tidak ada pertanyaan dari peserta yang lainnya, Julian iya, juga belum muncul ya. Ini iya. masalah link absen nanti saya bagikan ini saja, screenshotnya. Kalau Mm-mm. boleh bisa dibuka semua kameranya biar difoto dulu. Ini ada dapat sertifikat nih kita Pak Fir. Sertifikat. Boleh nanti saya bicara dengan Pak. Nanti kita diskusikan gimana ya supaya Iya, yang ikut juga apa namanya ada benefit lain ya. Nanti kita ya. lihat Nah, nanti gimana ya. akan saya bicara dengan Pak Julian. Bisa Ya. dibuka dulu. Nanti kalau bisa namanya sesuai dengan sertifikatnya nanti. Ya, bagi yang butuh nanti bisa WA aja langsung ke saya. Nah, karena kan yang master-master yang dokter saya rasa nggak perlu. Saya foto dulu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, boleh kalau masih ada yang penasaran dan masih bingung bisa WA saya langsung. Nanti akan saya support. Kalau ada kelanjutannya nanti kita bicarakan lagi Pak Khairul ya. Ya, siap, siap insyaallah Pak Fir. Karena Ya, makin makasih banyak ini atas sharingnya ya. oke, oke. Terima kasih banyak semuanya dengan Pak Khairul dengan semua partisipasi para peserta. Saya tutup saja
general lecture-nya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.